السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah tabaraka wa taala, karena Allah tabaraka wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, baik kita orang-orang yang maksiat kepadanya atau orang-orang yang taat kepadanya. Allah berikan nikmat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala secara khusus memberikan nikmat yang tidak sama dengan orang-orang yang lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Karena nikmat ini tidaklah akan pernah diraih melainkan dengan mujahadah, kesungguhan, perjuangan. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat ini kepada mereka. Oleh karenanya pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan takwalah jiwa manusia akan terhiasi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta itu. Apa kata beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku jiwa yang senantiasa bertakwa kepadamu. Maka kita tahu takwa adalah puncak dari cita-cita seorang mukmin. Karena orang bertakwalah yang sesungguhnya nanti akan mewarisi jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW menjadikan takwa selain dia menjadi perisai atau jiwa bagi seorang muslim, maka hendaknya seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberikan jiwa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan Allah yang senantiasa menghiasi diri seorang muslim, diri seorang mukmin dengan ketakwaan. Wa ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan hiasilah diriku ya Allah dengan ketakwaan. Wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan bahkan minta ditambahkan ilmu. Allah manfa'ani bima 'allamtani
wa'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'ani bima 'allamtani, yang telah Engkau ajarkan kepada diriku. Wa'allimni bima yanfa'uni, dan ajarkanlah sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat kepadaku, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah kepada diriku ilmu. Rasulullah SAW tidaklah pernah minta ditambahkan kedudukan, jabatan, dunia, harta, dan lain seterusnya. Akan tapi Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Maka tentu ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Selain dari itu, setelah Rasulullah SAW minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan Rasulullah juga senantiasa meminta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu merupakan tanda, alamah kebaikan dari seorang mukmin. Ilmu yang bermanfaat adalah tanda dari kebaikan seorang mukmin. Akan tetapi indikator baik tidak saja begitu saja melekat pada diri seseorang serta merta otomatis ya dia dikatakan orang-orang yang baik dengan dia memiliki ilmu. Karena Islam, syariat Allah tabaraka wa ta'ala, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukanlah simbol belaka. Islam tidak mengenal dengan simbol-simbol atau wacana-wacana semata. Namun harus betul-betul teraplikasi dalam kehidupan seorang mukmin, dalam kehidupan seorang muslim dalam sehari-harinya. Sehingga ketika ilmu itu betul-betul teraplikasi pada diri seseorang, maka ilmu tersebut akan bermuara kepada seorang mukmin, akan melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah, dan menangis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat kembali kepada sejarah bagaimana para salafus saleh, mereka menangis, mereka takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan ilmu yang mereka peroleh adalah ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk diri mereka, karena mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah seorang salaf mengatakan, seseorang telah dikaruniakan ilmu kepada dirinya, akan tetapi ilmu yang datang kepada dirinya tidak menyebabkan dia takut kepada Allah dan tidak menyebabkan dia menangis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa kata beliau? Sepantasnya orang yang demikian tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sepantasnya orang yang demikian dia tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebab Allah Jalla wa Ala berfirman dalam kitabnya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala dibacakan kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakhruna lil adqani sujada, maka mereka tersungkur, mereka menangis sembari bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan lagi, wa yakhruna lil adqani wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Mereka menangis. Dan bertambahlah rasa takut mereka. Bertambah khusyuknya mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka inilah ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah, dan mereka menangis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, maka substansi ilmu yang lahir, yang didapatkan oleh seorang mukmin itu adalah ilmu yang betul-betul melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika sebuah ilmu tidak bermanfaat bagi pemiliknya, maka dia akan menjadi malapetaka baginya, menjadi bumerang baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran menjadi hujjah bagi kita, petunjuk mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak dan mana batil. Sehingga seorang bisa berjalan di atas syariat yang benar. Wa alaika, dan menjadi bumerang bagimu, kebinasaan bagimu. Tatkala ilmu hanya sekedar menjadi buah bibir, Al-Quran hanya sebuah wacana, tidak diamalkan bagi pemiliknya, maka ini bumerang baginya, kebinasaan bagi dirinya. Dari sini seorang muslim sedikit dia akan mengerti mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hendaknya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, senantiasa melazimkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau sendiri pun meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tasba', wa min da'wati la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Dan fakta lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya doa, permohonan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang bermanfaat yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup banyak hal. Coba kita lihat umpama buku-buku yang tersebar yang dijadikan rujukan, bahkan sebagian besar kaum muslimin yang mereka jahil dalam mengambil ilmu menjadikan buku-buku yang tidak bermanfaat. Bahkan para akademisi mengambil dari orang-orang yang akhlaknya buruk, nggak jelas agama mereka, bahkan notabene mereka adalah orang kafir, dijadikan rujukan. Siapa mereka? Para filosof Yunani. Nama mereka terangkat, padahal mereka tidak sama sekali memberikan sumbangsi kepada Islam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Akan tapi mereka diambil oleh para akademisi yang notabene mereka pun tidak memahami syariat ini. Waliyadzubillah. Bahkan seseorang menghabiskan sekian tahun untuk menghafal banyak persoalan-persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata, dan juga tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa berusaha meminta dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan minta dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita menjadikan sisa umur kita untuk betul-betul mencari keridhaan dan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang saatnya kita menuai pahala, bulan yang dimana kita berlomba berpacu pada saat itu. Maka tentunya ketika seseorang masuk di bulan Ramadan tanpa persiapan dimulai dari hari ini atau sebelumnya, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang kalah. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena lihatlah orang-orang saleh terdahulu, mereka telah mempersiapkan untuk masuk Ramadan 6 bulan sebelumnya. Atau sekurang-kurangnya apa yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika mereka masuk bulan Rajab, maka mereka berusaha untuk mempersiapkan diri mereka dengan menanam, dengan mempersiapkan amal saleh, kebajikan demi kebajikan, dan mereka rawat di bulan Sya'ban. Mereka jaga istiqamah di atas amal saleh yang mereka lakukan. Tatkala masuk Ramadan, mereka menuai pahala, berpacu, berlomba untuk meraih itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi tatkala masuk Ramadan dan akhir Ramadan berlalu mereka tidak mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Tidak lain agar kita memperoleh itu semua, hiasi diri kita dengan keimanan, hiasi diri kita dengan ketakwaan, berikan ruang yang banyak, waktu yang banyak untuk kita, sehingga kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah tabaraka wa taala yang mendapatkan kecintaan Allah serta keridhaannya, sehingga kita pun mati wafat di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.